Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi kegiatan pesilat 2 saya kemarin di BPUP Batu tentang literasi dan numerasi. Ini sebenarnya hanya sebagai penguatan saja, karena literasi dan numerasi kita sudah melaksanakan, namun hanya sebagai mencocokkan, mungkin ada yang masih miss, mari kita luruskan bersama-sama. Nah, kegiatan ini membahas tentang literasi dan numerasi. Literasi pada hakikatnya yang selama ini kita laksanakan kan hanya sebatas membaca. Setelah membaca, anak-anak menulis ide pokok atau tokoh yang ada di sana. Padahal menurut Wijaiswara di sana, menurut pematerinya, ternyata muara dari literasi dan numerasi tidak hanya sebatas itu, namun lebih berkelanjutan untuk kehidupan anak di masa yang akan datang. Dalam artian luas, ketika anak menghadapi suatu permasalahan, apa yang menjadi literasi numerasi bekalnya semasa masih bersekolah itu bisa diterapkan. Kita bisa melihat contoh soal di AKM. Soal literasi itu tidak ada soal menjawab. Artinya menjawab yang langsung seperti tidak, tapi lebih ke soal pemahaman. Jadi pemahaman konsep literasi dan refleksi kegiatan literasi di satuan pendidikan. Ini sebagai pemantapan saja bahwa tujuannya memahami konsep literasi dengan tepat, melaksanakan program literasi berdampak pada peningkatan kecakapan peserta didik. Kecakapannya. Mari kita sejenak bermain benar dan salah. Nah, ini menguji pemahaman kita tentang literasi. Yang pertama, apakah literasi itu tidak hanya baca tulis? Pernyataan ini benar ya? Menyala bosku. Jadi literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit. Mengeja membaca dengan fasih, kemampuan membaca, kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan sebagainya. Membaca adalah fondasi meningkatnya kecepatan berpikir bagi seseorang secara sistematis. Yang kedua, nah ini teks untuk kegiatan membaca atau pembacaan tidak hanya teks tulis saja, benar atau salah? Iya, menyala bosku. Saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimodal. Jadi menggunakan lebih dari satu moda, tulis, media tulis atau media cetak, visual, audio visual, spasial untuk mengoptimalkan stimulasi. Jadi di sekolah kita mungkin kalau dinilai oleh beliau-beliaunya itu termasuk, mohon maaf, sekolah miskin literasi. Karena apa? Sekolah yang kaya literasi itu apapun ditempel, apapun itu, tapi dengan catatan apapun yang disukai anak, yang ngetren anak saat sekarang. Jadi anak sekarang sukanya Naruto, boleh nggak dipasang Naruto? Boleh, tetapi di sana ada penjelasannya bahwa Naruto itu tokoh baik apa buruk. Ini saya nonton Naruto ya, nggak tahu Naruto ya, tolak gitu. Tapi ini kesukaan anak.
Ketika anak diberi bacaan buku sing daki-daki gak dibaca, karena dia tidak merasa butuh, tidak merasa tertarik. Jadi dari apa yang anak suka itu yang kita siapkan. Kemarin itu malah komiknya Doraemon, komiknya Doraemon. Ada lagi mungkin yang sukanya novel bisa juga dimasukkan di sana. Itu ada novel itu Pak. Novel ya. Saya pandang terus nih. Iya. Saya pandang. Tujuannya apa? Tujuannya bisa melihat, tidak hanya sekedar apa ya, setelah membaca apa judulnya, kalau sudah ada di sana, ngapain ditanyakan gitu. Jadi lebih dari itu. Kira-kira pertanyaan pemantik yang mendalam yang bisa menstimulus anak pemahamannya yang telah lalu kira-kira apa? Misalnya, kenapa cerita ini baik apa buruk? Itu memancing, tidak ada di buku di sana. Tidak ada judulnya, tidak ada pengarangnya, ya. Maksudnya kalau tanya sekedar judul, tanya sekedar pengarang, sudah ada, anak nggak berpikir. Tapi lebih dari itu, apakah kamu suka bacaan ini? Suka, kenapa kau suka? Malah dia mulai bercerita. Karena itu tokoh ini baik, Pak. Ini suka menolong saya. Nah, itulah yang akan menjadi pembelajaran jangka panjangnya ketika dia dewasa, ketika dia menemui sesuatu yang mungkin ceritanya sama dengan di komik atau di novel atau di apapun, dia akan menggunakan itu. Bahwa aku harus berbuat baik seperti tokoh yang diidolakan. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Berapa salah? Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Kita lihat. Tidak menyangkal. Pemilihan buku yang ramah cerna sesuai kemampuan membaca siswa, menentukan keberhasilan program baca. Buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter. Selain buku pelajaran, guru perlu menggunakan dari berbagai sumber yang sesuai dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran bukan mata pelajaran. Jadi buku-buku yang tidak kekerasan, tidak itu jangan. Kita harus bisa memilah dan memilih. Kalau informasi itu kita harus bisa saring sebelum share. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Benar apa salah? Salah? Salah. Anak sing pinter maca apakah itu dapat memahami isi bacaan? Kita lihat. Belum tentu betul. Pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata, maksud ujaran atau kalimat. Sedangkan kelancaran membaca berkaitan dengan pemahaman akan bentuk, arah, dan bunyi. Ada murid kita di sini, ada murid membaca tapi karena tidak ngerti. Nah itu. Oleh sebab itu pertanyaan ini perlu membangun pemahamannya makna kata dan ujaran. Kegiatan atau pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Salah. Ya, pada dasarnya semua guru adalah guru membaca karena semua mata pelajaran menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Bapak Ibu guru, literasi di sini tidak hanya tulisannya. Gambar pun juga bisa. Contohnya yang mudah itu ketika di TK-TK itu banyak menunjuk arah. Nah, rambu-rambu lalu lintas tidak ada kata-katanya, tapi P atau S atau P disilang itu juga termasuk salah satu bentuk literasi
literasi. Guru tidak perlu melakukan asesmen Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Ya. Asesmen kemampuan baca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Informasi. Nah, yang menjadi perdebatan di sana, apakah literasi dan numerasi itu perlu di-asesmen? Kalau perlu bentuknya seperti apa, Pak? Ya, oke, ya betul, bisa. Bahwa literasi dan numerasi ini makanya kemarin menjadi perdebatan. Bahwa literasi dan numerasi itu sejatinya tidak ada tes yang pas di sana. Karena kalau literasi numerasi itu ada tesnya, tidak ubahnya dengan pelajaran. Literasi misalnya ditanyakan judulnya, makna kata, itu masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Numerasi ditanya soal untuk menjawab soal matematika nanti jadinya. Namun lebih dari itu, bahwa literasi numerasi itu muaranya ini loh yang tidak ada finishnya. Jadi dalam jangka pendek, misalnya anak-anak ketika bermain, ketika memilih sesuatu, ya membaca tanggal, kan informasi kadang ya sih, perhatikan tanggal kadaluarsanya. Anak akan apa? Terbawa terus. Nah, itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tidak ada tes sebenarnya. Namun di lapangan ternyata ada lomba literasi. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Dari pemateri seperti itu, tapi di kenyataan di lapangan seperti ini. Bagaimana? Ya kita mengikuti, karena kita itu prosedur, kita di dunia pendidikan yang semua ada aturan yang kita mengikuti, mau tidak mau. Namun sejatinya lebih dari itu. Lanjut banget ya, masih banyak. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Betul, pemodelan untuk pengajaran kegiatan membaca sangat penting untuk membantu peserta didik menjadi pembaca yang efektif. Ini saya lanjutkan saja, masuk. Buku yang dibaca dalam literasi berkaitan dengan mata pelajaran, ya betul. Tidak yang berkaitan dengan mata pelajaran jenis buku digunakan. Itu saja. Tentang literasi. Nih, masyarakat awam mendapat bahwa literasi hanya mencakup membaca klasik, menuliskan rangkaian huruf dan kata semata. Literasi juga sering dirancungkan dengan pengetahuan terkait berbagai konten pengetahuan lintas di disiplin itu sehingga mengalihkan pendidik dari tugas mereka yang esensial, penguatan literasi. Namun sejatinya literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri, teks lain, dan dunia lebih luas. Guru perlu memiliki kompetensi literasi. Guru juga harus menguatkan kecakapan literasi melalui proses pembelajaran atau asesmen. Mari kita sepakati definisi. Apakah ini literasi, kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, evaluasi, refleksi, berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar berkontribusi secara produktif di masyarakat. Ini yang dimaksud. Jadi tidak hanya literasi itu pada hari itu, namun secara lebih luas digunakan dalam
kapasitas individu sebagai warga Indonesia, warga dunia agar dapat berkontribusi. Dan ini literasi, 6 literasi data dasar ini bisa kita adopsi di sekolah kita ya nanti. Literasi baca tulis, numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi kemarin itu ada literasi digital itu hubungannya dengan informasi yang didapat dari HP, entah itu melalui Instagram, melalui Facebook, TikTok, itu juga merupakan sarana literasi. Kemudian literasi finansial hubungannya dengan pengelolaan keuangan. Jadi mungkin kita bisa menunjukkan salah satu tokoh, Tom Sanjino atau tokoh Google itu, Kurami misalnya. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari tokoh itu? Mungkin selama ini pembelajaran di kelas itu biar terlihat sekolah itu berliterasi, bernumerasi, itu harus muncul di modul aja. Bahwa di sana ada media, misalnya tentang mata pecahan uang, misalnya uang atau tokoh, di sana harus muncul di media itu. Guru menggunakan media uang yang tertempel atau yang dipajang di kelas. Jadi disebutkan. Jadi tidak hanya sebagai pajangan, namun juga kita manfaatkan sebagai pembelajaran. Ini bisa kita pahami lebih lanjut, namun yang lebih penting bahwa hari ini saya juga akan menguatkan tentang program kita, program yang memuat unsur literasi dan numerasi. Kemarin saya angkat safari Jumat Pagi dan berbagi sembako. Kenapa itu bisa masuk literasi? Kenapa itu bisa masuk numerasi? Kira-kira literasinya itu bahwa anak bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, terus kemudian berani tampil. Numerasinya di bagian membagi sembako. Kenapa bisa numerasi? Karena kita mengumpulkan sembako itu kan 1,5 kilo, ya. Kemudian kita packing ulang dengan ukuran tertentu, itu sudah termasuk literasi numerasi. Jadi program saya kemarin saya pesankan hanya beda tahunnya boleh ya. Ini jangan kaget. Kok gak tak culek? Saya culek gitu, safari Jumat Pagi dan berbagi sembako. Fokus literasi dan numerasi yang dimunculkan, literasi media dan literasi numerasi. Ini literasi media bahwa kita setelah melihat masyarakat kita yang utamanya sekitar kita ini kan masih berpandangan, berpedoman bahwa kalau sekolah di sekolah dasar itu gak bisa ngaji, gak bisa mendoakan orang tuanya. Berawal dari itulah maka saya bersama 3 pilar mengangkat program safari Jumat Pagi yang sebenarnya sudah di sekolah, sudah kita laksanakan, namun biar lebih bermanfaat juga tujuan kita melatih percaya diri anak-anak, karena di sana ada tampil menjadi juga. Ini
kenapa saya angkat? Karena skor literasi kita meski walaupun sudah baik, sudah hijau, tetapi dari tahun kemarin ini menurun. Mama literasi ini di rapor pendidikan membaca teks informasi, kemampuan literasinya pada domain bilangan. Nah, ini sejalan dengan program yang kita jalankan, bahwa membaca teks informasi ya Al-Quran, kemudian domain bilangannya membagi sembako itu tadi. Tujuannya melatih kemampuan membaca Al-Quran, melatih kemampuan anak dalam berliterasi, membentuk keberanian. Jadi ini nanti minta saran pendapatnya untuk biar melengkapi, biar menyempurnakan. Untuk kegiatannya setiap Jumat pagi, waktunya pukul 7 sampai 9.30 atau sesuai itu ya, sesuai yang di lapangan. Bisa molor, bisa maju. Namun kita batasi waktunya. Karakteristik lingkungan atau kearifan lokal, kenapa mengangkat itu? Karena kita punya aset 3 pilar: guru PAI, diniyah, dan mulok agama Islam. Kemudian lingkungan sekolah yang agamis, sebagian besar guru memiliki keterampilan dalam bidang keagamaan. Ada yang pintar menjari, ya. Ada yang pintar nobel, ada yang tiba. Ya. Indikator keberhasilan programnya siswa yang terampil dalam membaca Al-Quran, rasa kepekaan sosial dan empati yang tinggi, kurang sedikit. Jadi berbagi sembako melatih anak untuk berbagi, melihat keadaan lingkungan sekitar. Keterlibatan orang tua atau masyarakat, yakni dalam menyiapkan sembako untuk dibagikan serta mengikuti kegiatan safari yang dilaksanakan, termasuk masyarakat sekitar masjid atau musola. Sedangkan khususnya takmir masjid adalah menyiapkan atau memberikan izin masjid untuk digunakan kegiatan safari Jumat Pagi. Biayanya donasi berbagi sembako murni dari seluruh siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Betul itu ya. Kemudian 70.000 ini beli air minum. Jadi untuk kegiatan ini dana yang dibutuhkan tidak banyak. Latar belakang kemarin saya deskripsikan seperti ini, bahwa sebagian besar masyarakat menganggap negatif sekolah di negeri tidak bisa mendoakan orang tuanya, yang berpengaruh pada penerimaan PPDB sekolah. Jadi banyak yang seharusnya bisa sekolah di sini, namun karena pandangan ini ada sebagian yang disekolahkan di sekolah madrasah FI. Pemetaan aset, kita punya aset 3 pilar. Kemudian anak-anak juga sudah banyak yang terampil, ada yang bisa belajar, ada yang bisa belajarin. Nah ini dari uraian tersebut mengerucut untuk mensiarkan lebih luas kepada masyarakat potensi sekolah. Ini juga sekaligus sebagai media promosi kita. Dari sini ada yang ditanyakan, Bu? Bapak? Belum ada? Mungkin ada yang ditanyakan? Tapi masyarakat sini begitu ya, Bu? Ada sebagian ya. Yang berpandangan seperti itu. Ada di SD itu kita sudah punya Menteri Agama 3. Menteri Agama 3. Dalam ada Menteri urusan senam nggak ada, kesehatannya dulu. Pak Korek ya nanti setiap daerah itu di Mbak Sule Pak nggak nakal. Ya pelaksanaan itu perencanaan ini sudah kita laksanakan sebelumnya, hanya saya mengutip, saya masukkan di sini. Jadi program kita sudah berjalan,
kita keluarkan lagi, dan itu yang saya laporkan. Saya tidak melaporkan kegiatan yang akan ini diangan-angan, karena tidak ada waktu untuk mengangan-angan. Jadi apa yang sudah berjalan saya tulis di sana. Mungkin ada yang kurang pas, ya nanti kita paskan. Jadi secara keseluruhan, secara umum memang itu yang kita laksanakan. Bahwa sebelum kegiatan ini yang utama adalah 3 pilar ini kita kuatkan, karena tentunya penanggung jawab utama dari 3 pilar tersebut selain semua Bapak Ibu guru. Pelaksanaan 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan sholat takbir masjid, mengimpun sembako, kemudian pada hanya anak-anak bersama guru berjalan menuju musola. Terus bosan, yasin, dan takbir. Ini kegiatan yang telah dilaksanakan. Ini foto-foto yang telah kita laksanakan saya simpan di sini, saya laporkan di sana. Monitoring, evaluasi, pengamatan secara langsung. Jadi anak-anak, antusiasnya anak-anak bagaimana, kemudian dari dokumentasi, foto video, kemudian feedback ini mungkin yang ke depan akan kita laksanakan. Jadi ada dampaknya enggak, nanti jangan-jangan yang kita tempati kemudian merasa resah dan gelisah, musola mesinnya digawe kedaruratan seperti itu yang belum kita laksanakan. Namun semoga saja niat baik juga akan membawa dampak yang baik. Oke, insyaallah. Refleksi, evaluasi, dan terakhir evaluasi berlanjutan, evaluasi pertama untuk melihat perkembangan program. Jadi apakah nanti program ini akan kita tambahkan kegiatan lainnya atau tidak, atau perlu kita keluar, kita akan lihat nanti sebagai pengembangan. Inovasinya menambahkan kegiatan baru yang menarik. Kita akan bersama-sama nanti berkolaborasi. Bisa jadi ketika masjid kita sudah jalan semuanya, kita akan salurkan itu ke lembaga sosial dan lebih luas lagi. Meningkatkan kapasitasnya, pelatihan kepada siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan dalam berbagai aspek kegiatan. Demikian itu penyampaian dari apa yang sudah saya dapat. Saya hanya menyampaikan penjenengan untuk literasi semua dari ibu pengawas sudah berkali-kali. Kita hanya menguatkan literasi tidak hanya sebatas di pojokan aman baca, dan literasi juga tidak hanya membaca buku-buku itu saja terus 15 menit sebelum terus menulis apa yang kamu baca, tapi mungkin bisa diubah pertanyaannya seperti tadi. Itu penjelasan yang lebih paham, digali, dicari pertanyaan yang jawabannya tidak ada di buku. Yang anak itu harus mikir dulu. Maka kalau kamu pilih baca itu, apa tadi ceritanya, kamu suka atau tidak? Terus nanti harapanmu apa? Ketika misalnya kamu jadi seperti itu, mungkin yang dibaca tokoh jelek, saya tidak mau seperti ini. Kalau yang dibaca tokoh baik, saya akan yang tidak ada di sana. Jadi kalau hanya sekedar merefleksi tulis judulnya, tokohnya siapa, terus kemudian amanatnya, itu nanti masuknya malah ke ranah bahasa Indonesia. Literasinya kita mau indikator literasi numerasi itu sebenarnya luas dari kelas 1 sampai kelas 6. Namun sistem hanya membaca di kelas 5 itu gitu. Itu juga menjadi di sana menjadi bahan diskusi yang seru. Karena apa? Masa sekolahan segini besarnya hanya dinilai dari 30 anak? Kan seperti itu. Rapot munculnya dari hasil 30 anak.
Banyak sekolah swasta itu 100 semua literasinya, karena siswanya banyak, dipilih yang pandai benar, dan juga dari kelas 1 sudah dilatih literasi, bukan latihan soal, tapi lebih jauh lagi, dikasih soal yang permasalahan, jadi penalaran soal cinta. Jika seperti ini nanti apa yang kamu lakukan? Misalnya, jika membeli satu ikat rambutan itu 10.000, jika ibu punya 20 rambutan dan ingin memberi tetanggamu ini, kira-kira bagaimana? Berapa yang dapat dibawa pulang? Itu sudah hasilnya juga. Oh, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Semoga bagus jamu dengan ini. Seperti bagus jamu. Ya Bapak, kita lanjut di mobil kita ya Bapak ya. Mobil kita hidupkan di setiap Jumat, oke? Setuju? Kurang ajar setuju? Oke. Ngantuk ya. Oke. Biar tidak ngantuk katanya harus ada tepuk semangat yang akan dipimpin oleh Bu Yeni. Oh, Bu Yeni maju Bu Yeni. Sini sebagai penutup. Biar nanti pulang kita teriak dan semangat. Bapak Ibu biar tidak ngantuk dan tambah semangat silakan pergi dulu ya. Baik. Kita tepuk semangat dulu. Kalau seperti biasanya kan kita tepuk semangatnya, tepuk semangat. Nah, kalau sekarang ini kita pakai goyang-goyang dikit ya Bu ya. Contohnya gini, tepuk semangat, dan ding, dung, dan ding, dung, se, aha, ma, aha, nam, aha, semangat, gitu ya. Siap? Bisa ge? Ya, bersama-sama. Tepuk semangat. Ding, dung, dan ding, dung, se, aha, ma, aha, na, aha, semangat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita bermanfaat, lebih bermanfaat lagi. Saya mohon Pak Kolil menutup dengan doa. Dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasul Allah Allahumma inna wa syukur Allahumma ya alimama kisudu akhrijna min Allahumma iqamana Allahumma jama'a jilatil khutati wa jama'a jilatil khutati wa jama'a jilatil khutati Allahumma barakah ya Allah Allahumma barakah ya Allah Allahumma barakah ya Allah